Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Balyazid Rizki Alif dari kelas PBA A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Statistika Pendidikan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 yang dibimbing oleh Ustadz Maki Hasan. Langsung saja kepada materi. Yang pertama adalah pengertian dasar statistika pendidikan. Nah, secara etimologis, kata statistik ini berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang mempunyai arti atau sama artinya dengan kata state dalam bahasa Inggris atau kata stat dalam bahasa Belanda yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah negara. Nah, kemudian mungkin kita mendengar antara tulisan statistik dan statistika. Nah, tentu saja ketika ada dua tulisan yang berbeda maka maknanya akan beda. Statistik ini merupakan alat bantu untuk menggambarkan suatu peristiwa melalui bentuk visualisasi sederhana dengan angka-angka atau grafik yang merupakan atau bisa disebut juga dengan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Jadi dia ini adalah hasil datanya. Ya. Sedangkan statistika dia adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Menurut KBBI, statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, memanipulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari suatu data. Jadi statistika ini dia lebih cenderung kepada kinerjanya, prosesnya. Nah, statistik ini dia hasilnya. Jadi hasil datanya, hasil yang ditimbulkan dari proses ini, yaitu statistika ini. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan pendidikan, maka statistik pendidikan ini dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusukan, menyajikan, dan menganalisis bahan informasi. Seperti itu. Kemudian, intinya ada manfaat dan kegunaan dalam statistik itu. Makanya di setiap kampus, universitas itu semuanya pasti rata-rata mempelajari tentang ilmu statistik. Nah, apa itu manfaatnya dan kegunaannya statistik ini? Nah, tentunya bagi para mahasiswa ya. Yang pertama adalah memudahkan dalam membaca data yang telah terkumpul. Yang kedua adalah memudahkan peneliti. Kita nanti kalau menjadi mahasiswa, kalau sudah ada tugas penelitian, nah ini sangat berpengaruh, sangat membantu sekali dalam melihat perbedaan antar kelompok dalam objek yang kita teliti. Yang ketiga yaitu memudahkan observasi dalam menggunakan sampel. Yang keempat, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi. Yang kelima, membantu peneliti dalam melihat hubungan antar variabel. Nah, mungkin sebagian orang itu aneh ya. Mahasiswa itu mungkin aneh. Loh, kita jurusan pendidikan bahasa Arab kok pelajari tentang statistika? Apa hubungannya gitu loh? Statistika, matematika kan? Statistika kan berkaitan dengan angka-angka gitu. Kaitannya dengan bahasa Arab itu apa? Nah, kaitannya itu di sini. Jadi, statistik ini dia ini sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, apalagi seorang yang kelak menyandang gelar SPD, sarjana pendidikan, pasti tidak jauh dari yang namanya dunia pendidikan atau biasa disebut dengan kita jadi guru gitu kan. Nah, yang mana seorang guru ini tentunya sudah berkewajiban ini untuk dapat atau menggunakan ya bisa statistik ini. Bukan ahli tapi bisalah gitu. Setidaknya bisa dalam statistik ini. Jadi apa manfaatnya bagi seorang guru untuk kedepannya, apalagi pendidikan bahasa Arab yang nantinya akan
menjadi seorang guru, yang mana juga kan seorang guru akan bertemu dengan murid, akan bertemu dengan nilai-nilai, angka-angka. Ini meskipun bahasa Arab juga akan bertemu dengan nilai dan angka gitu kan. Yang pertama adalah memudahkan guru dalam mengumpulkan nilai siswa-siswinya. Jadi statistik ini sangat membantu sangat untuk memudahkan kita seorang guru untuk mengumpulkan nilai siswa-siswinya. Ya kalau siswa-siswinya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, itu masih bisa dikumpulkan dengan secara manual bisa. Tetapi kalau siswa-siswinya udah ribuan, masa kita mau satu-satu gitu kan nggak bisa gitu. Makanya dengan kita bisa statistik ini nantinya kita akan terbantu sangat terbantu dalam mengumpulkan nilai siswa-siswi. Yang kedua adalah memudahkan guru dalam melihat perkembangan nilai kumulatif siswa. Tentunya kita sebagai seorang guru sangat berkewajiban sekali memonitoring perkembangan nilai seorang siswa, perkembangan nilai siswa-siswinya. Jadi dengan statistik ini juga nantinya seorang guru ini dapat memetakan ini mana ya siswa yang dia mengalami penurunan dalam nilai, penurunan dalam skill akademik ataupun non akademik, itu juga bisa. Dan guru ini juga bisa menilai, mengelompokkan juga mana nih siswa yang dia dalam proses selama 1 semester ini dia nilainya mulai peningkatan, ini adanya memudahkan guru untuk memonitoring siswa-siswinya. Kemudian yang keempat adalah memudahkan guru dalam memetakan kelas siswa sesuai kemampuan siswanya. Jadi sayangnya kan nggak mungkin nih kelas ini dalam satu kelas ini murid-muridnya ini, siswa-siswinya ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka nantinya ini sangat berimbas pada keefektifan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar gitu, sangat berpengaruh sekali nantinya. Hanya dengan statistik ini guru ini akan tahu ini, mengkelompokkan ini mana siswa yang sesuai dengan ini gitu. Jadi nanti akan dijadikan satu sesuai kemampuan dari siswa-siswinya itu tadi. Seperti itu, karena memang hasil dari statistik ini dia ini nilainya objektif, tidak subjektif. Kan objektif ini sifatnya pasti gitu. Jadi sangat istilahnya sangat baguslah untuk memetakan kelas siswa ini sesuai kemampuan siswanya gitu. Yang kemudian adalah materi selanjutnya adalah karakteristik statistika pendidikan. Karakteristik ini bisa disebut juga dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai berikut nih. Statistika ini bekerja dengan angka. Pasti yang namanya statistika di situ ada yang namanya angka. Pasti bertemu dengan angka. Kemudian selanjutnya adalah angka-angka dalam statistik memiliki dua arti, yaitu angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Kemudian ada statistik bersifat objektif. Artinya angka statistik ini dapat digunakan sebagai alat mengungkap kenyataan dan kebenaran berbicara apa adanya. Apa yang tadi saya katakan tadi, yaitu tadi statistik itu sifatnya objektif, pasti gitu, sesuai. Jadi sangat direkomendasikan, sangat kewajiban seorang guru ini untuk bisa belajar statistik, karena itu tadi untuk kebutuhan dalam memetakan kelas, mengumpulkan nilai, memonitoring siswanya ini sangat efektif sekali. Kemudian statistik bersifat universal. Maksudnya adalah statistik ini dia sifatnya menyeluruh, gitu. Bisa berguna untuk apa saja, gitu, baik dunia kesehari-hari, dunia pendidikan, penelitian, dan lain-lain itu bisa masuk di situ. Dan statistik tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara universal atau ya masuk ke dalam ilmu apa saja, disiplin ilmu apa saja, statistik ini bisa. Seperti itu. Makanya pendidikan bahasa Arab, belajar statistik juga bisa gitu. Kemudian materi selanjutnya adalah statistik deskriptif dan inferensial. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif ini dapat diartikan sebagai statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan
fenomena-fenomena yang terteliti berdasarkan data yang telah terkumpul. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, apa itu statistik inferensial? Statistik inferensial adalah statistik yang tidak hanya terbatas pada penyajian data, tetapi bertujuan untuk menemukan atau menarik sebuah kesimpulan, atau biasa disebut inference. Nah, dari pengertian kedua jenis statistik tersebut, dapat ditemukan 6 fungsi statistik. Yang pertama adalah pengumpulan data, data collection atau collection of data. Penyusunan pengolahan, summarizing, atau pengorganisasian data. Tabulasi dan penyajian atau penggambaran data, tabulation and report. Analisis data, data analyzing and analyzing of data. Penarikan kesimpulan, conclusion, pembuatan pemikiran, estimation, atau penyusunan ramalan, prediction. Yang terakhir adalah melakukan generasi hasil penelitian terhadap sampel kepada populasi. Nah, untuk statistik deskriptif, ini dia fungsinya terdapat pada poin A sampai D, yaitu pengumpulan data, penyusunan pengolahan atau pengorganisasian data, tabulasi atau penyisian atau penggambaran data, dan analisis data. Sedangkan statistik inferensial, ini dia mulai A sampai F. Jadi semuanya yang ada di sini dia milik dari statistik inferensial, yaitu pengumpulan data, penyusunan pengolahan atau pengorganisasian data, tabulasi atau penyajian atau penggambaran data, analisis data, penarikan kesimpulan, pembuatan pikiran, penyusunan ramalan, melakukan generasi hasil penelitian terhadap sampel kepada populasi. Lanjut adalah komponen dasar statistik. Nah, tentunya dalam dunia statistik ini memiliki yang namanya komponen-komponen atau struktur pendukung gitu dalam ilmunya. Gitu. Yang pertama adalah data. Nah, data adalah keterangan tentang suatu kejadian, gejala, peristiwa. Keterangan tersebut dapat berupa non-angka atau biasa disebut kualitatif, semisal huruf, kata-kata, kalimat, dan rangkaian kalimat, dan dapat pula berupa angka atau biasa disebut kuantitatif. Data penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah data kuantitatif atau non-angka. Kemudian data kuantitatif atau angka. Nah, kuantitatif ini dipecah lagi menjadi data nominal, discrete, dan data kontinum. Data kontinum ini dibagi lagi, ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Kemudian, apa itu data rasio? Nah, data rasio. Apa itu data nominal? Data nominal ini adalah data yang diperoleh dari penghitungan atau membilang. Nah, kemudian apa itu data kontinum? Nah, data kontinum ini adalah data yang diperoleh dari pengukuran, sehingga angkanya dimungkinkan berbentuk pecahan desimal dan bersambung, atau biasa dengan kontinum. Dan hasil pengukuran ini dapat berjenis ordinal, interval, atau rasio. Nah, kemudian data ordinal. Nah, data ordinal ini apa? Data ordinal ini adalah data yang menggambarkan tentang ordinal, yaitu jenjang, peringkat, dan ranking. Misalnya, peringkat sebuah kejuaraan kelas, golongan, atau perlombaan, seperti itu. Kemudian data interval, yaitu data interval ini adalah data yang memiliki jarak sama dan memiliki nilai 0 relatif. Artinya dia nilai 0 tetap, bukan berarti kosong sama sekali. Gitu. Contohnya hasil tes IQ, hasil tes dan hasil tes lain-lainnya. Kemudian ada data rasio, yaitu data yang memiliki jarak sama dan 0 mutlak. Dalam artian bila suatu hasil pengukuran menunjukkan nilai 0, berarti objek terukur tersebut memang kosong atau zero, sama sekali tidak ada. Ini adalah variabel. Nah, variabel ini secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mempunyai keragaman atau variasi yang padanya dapat diberi nilai atau bilangan. Ada 5 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebas dan terikat itu apa? Variabel bebas ini adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi keragaman variabel lain yang menyertainya. Dengan kata lain, variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab kemunculan atau perubahan variabel lain, ya, penyebab kemunculan variabel lain, atau biasanya variabel dependen dan variabel bebas. Seperti itu. Kemudian adalah variabel moderator. Apa itu variabel moderator? Nah,
variabel moderator dengan lanjutannya dengan mengumpulkan pemuluhan variabel lain dependent variabel bebas. Dengan demikian variabel yang terpengaruh ya, yang mengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas tadi disebut dengan variabel terikat atau variabel dependent, response, output, dan kriteria. Kemudian adalah variabel moderator. Nah, variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas kedua. Jadi dapat disimpulkan ada 3 variabel penelitian. Yang pertama 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, kemudian adalah variabel intervening. Nah, variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis ini mempengaruhi atau memperkuat dalam segi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Namun ia tidak terukur atau sulit diukur. Dan adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dikondisikan konstan, sehingga tidak akan mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Seperti itu. Itu adalah populasi dan sampel. Nah, salah satu fungsi dari statistik intervention yaitu menarik kesimpulan tentang suatu variabel terteliti berdasarkan data yang memperoleh dari sampel untuk digeneralisasikan pada populasi. Populasi adalah seluruh objek, orang, wilayah, benda yang kepadanya akan diperlakukan generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Nah, generalisasi adalah pemberlakuan hasil kesimpulan penelitian terhadap seluruh objek berdasarkan data yang diperoleh dari sebagian objek terteliti yang menjadi wakil. Nah, wakil ini disebut dengan sampel. Materi selanjutnya adalah mengenai tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi? Sebelum kita masuk ke dalam pembagiannya adalah komponen-komponen penunjang dari distribusi frekuensi ini, marilah kita pelajari tentang pengertiannya. Nah, apa itu pengertiannya? Yaitu pengertiannya adalah berarti penyaluran, penyebaran, atau pencarahan. Sedangkan frekuensi berarti kekerapan, keseringan, atau ketingkatan keseringan. Dalam statistik, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyebaran tingkat keseringan kemunculan suatu data atau variabel, baik data nominal maupun kontinum dalam sebuah tabel. Nah, tabel distribusi frekuensi ini memiliki sejumlah komponen penunjang, yaitu antara interval, titik tengah, tepi kelas, frekuensi kuantitatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kelas interval atau biasa disebut dengan KI. Kelas interval ini apa? Yaitu kelas interval ini adalah kolom yang memuat sejumlah kelas interval yang dibutuhkan dengan jarak rentang tertentu. Setiap kelas interval ini dipastikan terdiri atas 2 batas kelas, yaitu belas kelas bawah dan belas kelas atas, dan batas kelas atas. Yang pertama adalah batas kelas bawah atau BKB, yaitu nilai pembatas kelas interval bagian bawah. Yang kedua adalah batas kelas atas, yaitu nilai pembatas kelas interval bagian atas. Yang kedua adalah frekuensi atau dibiasai dengan F kecil. Frekuensi ini adalah jumlah atau banyak data yang muncul atau masuk pada setiap kelas interval. Jumlah keseluruhan frekuensi pada kelas interval disebut jumlah atau total data, lalu diberi simbol N. Nah, yang ketiga adalah titik tengah kelas interval M atau X. Jadi titik tengah ini adalah titik tengah kelas interval yang diperoleh dari penjumlahan nilai batas kelas bawah dengan batas kelas atas dibagi 2. Rumusnya M atau X sama dengan KB plus BKA per 2. Lanjut, keempat adalah tepi kelas atau biasa dengan TK. Nah, tepi kelas ini yaitu nilai tengah antara batas kelas atau suatu kelas interval dan batas kelas bawah suatu kelas interval di atasnya. Pada kesempatan lain, tepi kelas ini dapat pula disebut batas kelas nyata. Dengan demikian, setiap kelas interval di samping terdiri dari batas kelas bawah dan batas kelas atas. Dipastikan juga terdiri dari tepi kelas atas TKA dan tepi kelas bawah TKB. Kemudian adalah frekuensi kumulatif dari atau biasa disebut dengan FKKD. Nah, apa itu FKKD? Yaitu jumlah frekuensi kumulatif yang dihitung dari tepi kelas bawah. Dengan kata lain, FKKD ini yaitu jumlah kumulatif data di bawah tepi kelas tiap kelas interval. Dapat dipastikan bahwa banyak frekuensi kumulatif data.
yang kurang dari tepi kelas paling bawah terkecil adalah 0. Sedangkan banyaknya frekuensi kumulatif data yang kurang dari tepi kelas paling atas terbesar adalah jumlahnya data yang muncul. Kemudian adalah frekuensi kumulatif lebih dari atau FKLD. Nah, FKLD ini adalah jumlah frekuensi kumulatif yang dihitung dari tepi kelas ke atas dengan kata ini adalah FKLD, yaitu jumlah kumulatif data di atas tepi kelas tiap kelas interval. Mengingatkan FKLD ini merupakan kebalikan dari FKKD tadi. Maka dapat dipastikan bahwa banyaknya frekuensi kumulatif data yang lebih besar dari tepi kelas paling terkecil, ini adalah jumlah data yang muncul. Sedangkan banyaknya frekuensi kumulatif data yang lebih besar dari tepi kelas paling atas terbesar adalah 0. Seperti itu. Ya, ini adalah macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ini macam-macamnya. Nah, tabel distribusi frekuensi ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi kategorik dan tabel distribusi frekuensi numerik. Pertama adalah tabel distribusi frekuensi kategorik, yaitu tabel yang frekuensi data variabelnya ini dinyatakan berdasarkan data-data diskrit atau kategorik terkelompokkan. Contohnya sudah saya cantumkan di PPT, bisa dilihat seperti itu. Ya. Tabel distribusi biasanya ini numerik, dapat dibedakan ke alamat mati. Namun pada tataran praktisi seringkali suatu tabel distribusi frekuensi ini numerik menyajikan data variabelnya dalam bentuk secara bersamaan. Misalnya dalam bentuk kelompok absolut dan relatif atau bentuk tunggal absolut dan relatif. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi frekuensi tunggal yaitu tabel yang frekuensi data variabelnya ini tidak digolong-golongkan, tidak dikelompokkan, tetapi disajikan satu persatu, baik saat frekuensi data variabelnya muncul satu kali atau lebih dari satu kali. Contohnya bagaimana? Contohnya telah dicantumkan di PPT. Ya, seperti itu. Kemudian adalah tabel distribusi frekuensi bergolong atau kelompok. Tabel distribusi bergolong ini kelompok yaitu tabel yang frekuensi datanya digolong-golongkan atau dikelompokkan. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi absolut. Apa itu? Yaitu tabel yang frekuensi datanya dinyatakan dalam bentuk angka real, mutlak, bukan hasil perbandingan antara frekuensi kelas interval tertentu dengan jumlah total frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Apa itu? Yaitu tabel datanya dinyatakan dalam bentuk presentasi angka relatif yang frekuensi sebagai atau angka relatif yang frekuensi sebagai hasil perbandingan antara frekuensi kelas interval tertentu dengan jumlah total frekuensinya. Kemudian materi selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Apa itu? Adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan adalah ada tiga bagian ya. Yang pertama ada mean, median, dan modulus. Yang pertama adalah mean. Nah, mean ini adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut dengan mean atau rata-rata. Nah, rata-rata populasi ini dilambungkan dengan U dan dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Bisa dibaca. Kemudian rata-rata sampel itu rata-rata sampel dilambungkan dengan X bar dan dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Nilai tengah atau rata-rata sampel merupakan penjumlahan hasil penjumlahan dari seluruh elemen sampel dibandingkan dengan banyaknya elemen sampel. Ini adalah median. Nah, median ini adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Karena suatu kelompok ini terdiri atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka ada dua solusi. Yang pertama adalah menentukan median untuk data ganjil. Yang pertama, urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil nilai terbesar atau sebaliknya. Dan yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Yang kedua adalah menentukan median untuk data genap, yaitu mengurutkan kelompok data nilai kecil hingga terbesar atau sebaliknya. Tentukan nilai tengahnya, jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama, sisakan dua angka di tengah, lalu cari rata-ratanya menggunakan rumus berikut. Seperti itu contohnya. Dan ya, seperti itu contohnya. Ini adalah modus. Modus adalah salah satu ukuran pemutaran paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus.
dan kelompok tersebut. Berbeda dengan median, metode Gaussian tidak perlu melakukan pengamatan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Contoh soal intinya yang paling sering muncul dalam kelompok tersebut, yang paling banyak muncul itu adalah modus. Kemudian ada materi selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau beberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran adalah range, deviasi rata-rata, varian, deviasi standar, range interkuartil, deviasi kuartil, ukuran kecondongan, dan kepenting. Pertama adalah range. Adalah jarak penyebaran data antar skor rendah, low score, dengan skor tertinggi, high score. Rumusnya RH-L, keterangan R itu rank yang dicari, H itu skor yang tertinggi, L itu skor terendah. Keunggulannya dengan waktu yang singkat dapat diketahui penyebaran datanya. Kelemahan jaring adalah sangat ditentukan oleh nilai ekstrimnya, nilai terendah, dan nilai tertingginya. Kemudian ada deviasi. Deviasi ini adalah selisih atau simpangan dari masing skor atau interval dari rata-rata hitungan mean. Deviasi ini merupakan salah satu ukuran variabel data yang bisa dilambangkan dengan huruf kecil dan huruf yang dilambangkan dengan lambang skornya. Jadi bila saya berlambang X, maka deviasinya berlambang X kecil. Karena deviasi merupakan disimbang dari masing-masing skor terhadap mean grupnya, maka ada dua deviasi. Deviasi positif dan deviasi negatif, yaitu deviasi positif merupakan deviasi yang berada di atas mean karena bertanda plus, maka deviasi negatif merupakan deviasi yang berada di bawah mean karenanya bertanda minus. Kemudian ada varian, rata-rata hitung kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Variansi yang diberi simbol S2 dapat menjelaskan homogenis suatu kelompok. Semakin kecil varians, maka semakin homogen data dalam kelompok tersebut. Sebaliknya, semakin besar varians, maka heterogen data dalam kelompok tersebut. Varians dari kelompok data sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lanjut adalah rata-rata. Jumlah harga mutlak deviasi dari skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Rumusnya bagaimana? Telah saya cantumkan di PPT. Ini adalah standar deviasi. Nah, simpangan standar S ini dari kumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut. Dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya, salah pahamnya. Mungkin itu materi 1 sampai 7 yang telah saya pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.